Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan solehah, memangnya kenapa kalau hidup kita tak sempurna? Oh, ini bukanlah surga. Norman Ali Khan. Yap, begitulah anakku. Dunia ini receh. Jangan terlalu dikejar. Kamu hanya akan capek saat di garis finish nanti. Tak usah terlalu memikirkan hari esok. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Kasih apa yang bisa dikasih hari ini. Sebab itulah tabungan kita yang sesungguhnya. Uhibbukum fillah, insya Allah. Baik anak-anakku, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran keempat, ayo membayar zakat. Nah, hari ini dengan subbahasan mengenal zakat. Nah, zakat merupakan salah satu amalan yang utama dalam Islam, sehingga kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dari segi bahasa, zakat dapat diartikan tumbuh, bersih, berkembang, berkah, dan bertambah. Adapun dari segi istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Membayar zakat menjadi wajib apabila seorang muslim telah memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-103. Nah, perintah zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Ada 4 rukun zakat. Artinya, 4 hal ini harus dipenuhi sehingga sesuatu itu disebut zakat. Pertama yaitu niat. Nah, niat ini yaitu menyengaja dengan sadar melakukan sesuatu. Kedua, adanya orang yang membayar zakat atau kita kenal dengan istilah muzaki. 3, adanya orang yang berhak menerima zakat atau kita sebut dengan mustahik zakat. Nah, terakhir itu adanya harta yang dizakati. Nah, tentu saja harus ada harta, kalau enggak apa yang kita zakatkan. Nah, tidak semua umat Islam berhak menerima zakat. Hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mendapatkannya. Mereka yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Nah, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, itu ada fakir, yaitu orang-orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, sehingga otomatis tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya ataupun tanggungannya. Kedua, itu ada miskin, yaitu orang yang punya pekerjaan dan punya harta, hanya saja pendapatannya tidak memenuhi untuk mencukupi kebutuhannya. Ketiga, itu ada fisabilillah, artinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik itu berperang maupun mendakwahkan Islam. Keempat, ada mu'allaf. Mu'allaf ini adalah kelompok yang dianggap masih lemah keimanannya karena baru saja masuk Islam. Nah, orang-orang ini kita zakati bukan karena mereka lemah secara ekonomi, hanya saja untuk memotivasi, menguatkan mereka bahwa dalam Islam kita bersaudara bersama-sama.
Nah, berikutnya itu ada gharim. Gharim artinya adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang. Nah, perlu dicatat anak-anak, hutang di sini adalah hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi bukan seperti kredit mobil, motor atau lain-lain ya. Nah, berikut itu ada Ibnu Sabil, artinya yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau seorang pelajar yang kehabisan biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Berikut itu ada amil zakat. Amil zakat berarti panitia penerima zakat atau pengelola dari zakat kita. Terakhir ada riqab, artinya yaitu hamba sahaya atau budak. Jadi zakat juga dapat digunakan untuk memerdekakan budak. Adapun untuk proses pembayaran zakat, boleh dibayarkan langsung oleh si pembayar zakat kepada mustahik zakatnya, atau bisa juga melalui lembaga atau badan zakat seperti Basnas, Lazis, Las atau lain sebagainya yang dirasa dapat dipercayai. Nah, walaupun dapat dibayarkan langsung, namun dalam beberapa keadaan lebih disarankan untuk membayarkan zakat melalui lembaga zakat yang terpercaya tadi. Kenapa demikian? Sebab jika kita salah sasaran atau sampai memberikan zakat kepada orang yang ternyata tidak termasuk ke dalam 8 golongan mustahik zakat, maka zakat kita hanya dinilai sebagai sedekah biasa. Kita melaksanakan sunnah namun belum melaksanakan kewajiban zakat kita. Nah, jangan sampai salah ya nak ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Banyak maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.